Baik anak-anak, ini adalah tutorial mengerjakan LKPD untuk kegiatan belajar hari ini. Di sini Pak Joko akan mempraktekkan di kelas praktek. Jadi Google Classroom Pak Joko itu ada kelas praktek juga. Di kelas ini biasanya Pak Joko mengirimkan tugas-tugas yang Pak Joko uji coba dulu sebelum dikirim ke Google Classroom kita. Kalau berhasil baru Pak Joko kirim ke Google Classroom kita. Kalau misalnya tidak berhasil, Pak Joko revisi lagi. Nah, di sini pun yang masuk cuma Pak Joko dan akun sekolah sebagai siswa dan akun Pak Joko lagi sebagai pengajar. Jadi ya cuma untuk menguji coba tugas-tugas yang Pak Joko akan berikan ke kalian. Nah, pada pembelajaran hari ini silahkan diamati dulu perintahnya. Ada 5 perintah. Yang pertama adalah anak-anak suruh menginstal Google Slide, aplikasi yang ada di Play Store. Silakan diinstal dulu, ukurannya tidak terlalu besar karena aplikasi itu yang akan kita gunakan untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua nanti bisa diikuti dengan membuka Google Classroom dan menonton video ini dulu. Kemudian kalau sudah langsung masuk ke LKPD. Nah, anak-anak di LKPD yang sudah Pak Joko kirim, kalau anak-anak sudah menginstal Google Slide, anak-anak tinggal mengklik tanda panah yang ke kanan yang atas tadi itu, nanti akan masuk ke LKPD ini. Di sini ada sebuah LKPD dengan beberapa langkah atau instruksi dalam pengerjaannya. Silakan diamati. Di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, anak-anak. Jadi ternyata tumbuhan itu ada beberapa yang dapat berkembang biak tanpa melalui penyerbukan. Namanya adalah perkembangbiakan vegetatif, sama seperti hewan kemarin. Jadi hewan kan ada yang generatif, ada yang vegetatif. Nah, di tumbuhan ini perkembangbiakan vegetatifnya itu ada tunas, spora, geragi, umbi, dan rizoma. Jadi silahkan diingat-ingat, kalau kemarin kan hewan itu ada tunas juga, kemudian ada membelah diri, kemudian ada fragmentasi gitu ya. Kemudian satu lagi partenogenesis. Nah, di tumbuhan ini ada 5 macam vegetatif alami pada tumbuhan ini, anak-anak. Baik, Pak Joko akan melanjutkan bagaimana cara mengisi LKPD yang sudah dibuat. Jadi silakan diklik, kemudian tanda panah yang di kanan atas itu diklik untuk masuk ke Google Slide. Nah, silahkan setelah diklik tampilannya akan seperti ini, anak-anak. Ini cukup ringan, jadi tidak terlalu berat. Kemudian diklik edit slide. Jadi di sini anak-anak bisa menambahkan komentar dan edit slide, tapi untuk mengerjakan anak-anak harus mengklik yang edit slide. Setelah diklik edit slide, sesuai perintahnya tadi, anak-anak diminta untuk mengisikan pengertian tentang macam-macam vegetatif alami pada tumbuhan ini. Cara mengisikannya di kotak yang warna kuning itu. Caranya cukup diklik 2 kali, kemudian hingga muncul keyboard di HP anak-anak seperti itu untuk mengetik. Kemudian silahkan diketikkan pengertian atau keterangan dari macam-macam vegetatif alami ini. Misalnya dari tunas, ya tunas itu adalah apa. Nah, pengertian ini bisa anak-anak cari di sumber belajar seperti buku paket, LKS, ataupun di Google. Jadi kalau misalnya nyari di Google, ya silakan ditulis dulu, dicatat dulu di buku catatan IPA-nya tentang pengertiannya, kemudian untuk diketikkan di LKPD ini seperti itu. Kemudian kotak-kotak yang bawah ini juga cara mengerjakannya sama, cukup diklik 2 kali. Kalau cuma sekali tidak akan muncul keyboardnya, jadi diklik 2 kali hingga muncul keyboard untuk mengetikkan jawabannya, anak-anak. Cukup mudah. Jadi anak-anak jangan merasa terbebani dengan tugas yang mungkin baru ya bagi anak-anak, tapi anggap ini sebagai tantangan ya, karena kedepannya mau tidak mau kita harus seperti ini karena pembelajaran jarak jauh. Oke, yang kedua adalah anak-anak diminta untuk melampirkan foto contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami tadi. Jadi silakan masuk ke browser di HP anak-anak, kemudian ketikkan
tumbuhan yang berkembang biak entah secara tunas, geragi, spora atau yang lain. Ambil gambarnya, kemudian pilih salah satu gambar contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan, kalau di sini contohnya dengan tunas ya. Kemudian itu di-download gambarnya. Nah, setelah gambar terdownload, anak-anak, kita perlu mengecek dulu apakah benar gambar itu sudah masuk ke memori HP kita, yaitu dengan mengkliknya atau mengeceknya di galeri. Benar-benar kita pastikan gambar itu sudah masuk. Kalau sudah masuk, gambar siap untuk kita upload. Baik, sekarang tutorial cara mengupload gambar itu ke dalam Google Slide pekerjaan kita ya. Jadi anak-anak masuk lagi ke tugas yang tadi. Biar tidak bolak-balik, sebenarnya anak-anak mengerjakan, jadi sebelum mengerjakan ini juga mencari contoh tumbuhannya dulu, baru nanti sekalian mengisi pengertiannya dan sekalian bisa langsung upload, tidak perlu keluar masuk aplikasi. Begitu anak-anak. Langkahnya sama, klik tanda panah yang di kanan atas tadi, nanti dia akan masuk ke Google Slide di HP kalian. Ini dipengaruhi oleh koneksi, jadi cari tempat dengan koneksi yang bagus anak-anak. Di sini cara masukkannya dengan klik tambah di kanan atas, pilih gambar, kemudian pilih dari foto, kemudian masukkan gambar yang sudah kita download tadi. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Jadi arahkan ke lingkarannya, kemudian di crop. Oke, ini contoh yang kedua. Tadi tidak terlalu kelihatan ya yang tadi. Sekarang Pak Joko beri contoh lagi. Klik tanda tambah di garis klik gambar, klik dari foto, kemudian pilih gambarnya, kemudian kita tarik ke gambar lingkarannya, kemudian klik crop yang itu. Nah, itu klik crop. Kemudian pilih bentuk cropnya yang di sampingnya itu, kita pilih yang bentuk lingkaran. Kemudian tinggal di otak-atik disesuaikan bentuk lingkarannya dengan bentuk lingkaran yang ada di lembar kerja seperti itu. Kalau sudah, kita perbesar lagi. Kemudian ukurannya pokoknya kita paskan. Ini cuman bagian ini cuman mempaskan foto yang mau kita upload atau kita lampirkan di LKPD ini. Jadi tinggal di otak-atik biar sesuai dengan LKPD-nya. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, silakan diklik tanda centang di kiri atas tadi. Kemudian kalau sudah, diklik tanda silang itu anak-anak. Nah, jadi ini secara real time sudah tersimpan. Jadi walaupun nanti muncul seperti ini, itu sebenarnya pekerjaan anak-anak sudah selesai. Contohnya ini, ketika Pak Joko, klik serahkan ya jangan lupa. Ketika Pak Joko akan mengecek di akunnya Pak Joko yang sebagai pengajar. Karena ini mengerjakannya di akunnya Pak Joko yang sebagai siswa. Oke, sekarang coba Pak Joko cek di Google Classroom-nya. Karena di sini Pak Joko membuat dua aplikasi Google Classroom, satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Pak Joko cek ini yang tadi untuk mengerjakan. Nah, ini gambarnya sudah masuk, pengertiannya juga sudah masuk. Baik anak-anak, silahkan mulai mengeksplor diri kalian dengan tugas yang baru pada pagi hari ini ya. Terima kasih.